Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, PW GMPI Sumatera Utara. Mari kita sambut bulan Ramadan, panggilan Allah ini untuk merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang duafa. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya Bang Ri di podcast GMPI Sumut Channel. Hari ini berhadir bersama kita Al Ustadz Hendri Siregar LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap semangat walaupun puasa ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Ada satu pantun nih Ustadz, berbunyi Ustadz. Sungguh merdu suara azan, tanda berbuka untuk semua. Sungguh senang menyambut Ramadan, tiba kewajiban untuk berpuasa. Betul. Baik Ustadz, cerita tentang puasa ini Ustadz, pastinya salah satunya sunnah sahur ya Ustadz. Iya. Jadi definisi sahur itu apa itu Ustadz? Iya, betul. Bahwa sahur ini kan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW dan senantiasa dilakoni oleh Rasul. Dan juga selalu Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk bersahur. Karena perbedaan puasa kita dengan umat-umat terdahulu, baik Yahudi dan Nasrani serta umat sebelumnya, itu terletak pada sahur ini. Karena kalau dahulu, ya bahkan di awal-awal Islam, sahur itu ya, kalau sudah tertidur malamnya, terbangun kita malam, tertidur jam 8 malam gitu kan, tersentak bangun jam 2 malam, maka tak boleh lagi sahur. Melihat ini, makanya kata Rasul, perbedaan puasa kita umat Islam dengan umat-umat sebelumnya adalah titiknya itu di sahurnya itu tadi. Di sahurnya Ustaz ya. Iya betul. Cuman kan ini hukumnya sunnah nih Ustaz. Ya, betul. Artinya boleh kita kerjakan, boleh tidak Ustaz ya. Iya betul. Bagaimana pula orang yang berpuasa itu tanpa sahur Ustaz? Tidak adakah masalah atau apa gitu Ustaz dalam Islam gitu Ustaz? Iya betul. Jadi kalau dia tidak sahur, pertama bahwa puasanya tetap sah. Tetap sah Ustaz ya. Tetap sah dengan catatan dia sudah berniat untuk puasa esok harinya. Karena kan niat ini kan dia tabiyitun niat itu berarti niat itu harus diniatkan di dalam hati ya ketika di malam hari dari maghrib sampai sebelum terbit fajar. Situlah tempat niat itu. Makanya kita kadang Ustadz ya selesai sholat tarawih itu Ustadz ya, ada masang niat itu Ustadz ya. Jadi kalau kita sholat tarawih ini Ustadz, kemudian kita masang niat, ketiduran Ustadz, nggak sahur kita, sah biasa puasa atau bagaimana itu Ustadz? Sah. Puasanya tetap sah karena sudah berniat tadi. Syaratnya itu Ustadz ya. Sudah berniat tadi betul. Inilah bedanya puasa dengan sholat. Kalau sholat itu kan dia harus diiringkan dia dengan takbiratul ihram. Allah, disitulah niat tadi. Tapi kalau puasa tidak perlu diiringkan, panjang waktunya. Begitu berkumandang azan maghrib, di situ kita berniat langsung. Sengaja saya untuk niat puasa wajib Ramadan esok hari. Sudah boleh. Sampai sebelum berkumandang sholat azan subuh. Betul. Jadi Ustadz, sebenarnya waktu sahur itu dari mulai jam berapa ke jam berapa gitu Ustaz? Ini banyak yang salah ini Ustaz. Katanya nanti udah suara di masjid itu terahim ya Ustaz. Udah tak boleh lagi sahur. Cuman itu Ustaz kan? Iya betul. Inilah memang ya tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa memang limit sahur itu kalau kata Rasulullah itu kan qadra khamsina ayah. Jadi kalau dihitung-hitung
lebih kurangnya itu 50 ayat Al-Quran dibaca dengan tenang, tidak buru-buru, tidak juga secara pakai mujawad atau apa kan gitu. Jangan pula kita baca Qurannya kayak Qori internasional baca Quran kan. Satu ayat bisa-bisa nanti 15 menit kan. 15 menit ya Ustaz. Kali 50 habis satu hari. Kapan lagi kita mau puasanya, sahur terus dia. Itu dia. Oh gitu Ustaz ya. Baik Ustaz. Berarti di dalam sahur itu kan hukumnya tadi sunnah Ustaz. Iya betul. Ada keberkahan sahur ini Ustaz ya. Iya betul. Keberkahan yang bagaimana dalam sahur itu Ustaz? Keberkahan yang kita peroleh di dalam sahur itu adalah pertama kita mengikuti itba'us sunnah, mengikuti kebiasaan Rasul. Kalau kita berniat sahur tadi mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita dapat pahala. Iya Ustaz. Pertama. Yang kedua adalah az-ziyadah bin nasyat. Istilahnya memberikan kita semangat lebih untuk lebih totalitas berpuasa. Untuk puasa besok itu Ustaz ya. Artinya at-taqawwa fil ibadah, memberikan kita spirit kembali ya untuk lebih gigih dan semangat berpuasa dan beribadah. Kemudian banyak-banyak lagi yang lain. Mudaba'atu su'il khuluq, istilahnya untuk menghindari istilahnya bahasa-bahasa berburuk sangka. Jangan pula gara-gara puasa itu tak mau lagi bekerja kan gitu. Lemas Ustaz ya. Puasa ular jadinya dia kan. Begitu siap sahur tak sahur dia, aduh. Angkat dulu pakaian, puasa mah. Karena cuma ngangkat pakaian pun nggak mau lagi dia. Ini bahaya ini. Nggak boleh juga Ustaz ya. Dijadikannya lah puasa itu sebagai alasan untuk tidak melakukan, padahal kadang aktivitas kecilnya. Nah gitu. Ini tidak diperkenankan. Iya Ustaz. Nah, gitu. Sahur ini merupakan sunnah Rasul ya Ustaz. Iya betul. Sahur yang bagaimana itu Ustaz ya? Karena ya saya pribadi nih Ustaz, waktu kecil-kecil khususnya Ustaz ya, rasanya mau pecah dulu nih di isi perut nih Ustaz. Persepsi kita gini, opini kita, besok biar tahan puasa. Padahal sama aja kadang tuh Ustaz. Kita makan dikit itu tahan juga puasa. Bagaimana sunnah Nabi dalam sahur ini Ustaz? Ada aturan atau bagaimana Ustaz? Kalau Rasulullah SAW itu makan kan istilahnya lambung kita itu kan dibagi tiga dia. Untuk makanan, minuman, dan untuk udara, pernapasan. Jangan pula gara-gara kekenyangan sosak napas kan gitu. Kan ada begitu kan? Iya Ustaz. Ditariknya napasnya, balikkannya susah. Ini gawat. Gara-gara kepenuhan. Syukur lagi balik dia. Sobat nggak balik, itu bahaya Ustaz ya. Pengumuman innalillahi di masjid terdekat kan gitu. Ini yang kita khawatir. Yang jeleknya Ustaz, innalillahi karena habis sahur ya Ustaz. Kebanyakan makan. Iya, itu yang masalahnya. Iya Ustaz. Jadi sahur yang baik itu yang bagaimana nih Ustaz? Maksudnya sahur yang baik. Nah, itu yang pertama tadi berarti sahur yang secukupnya. Sedangkan kan setiap orang kan beda-beda porsinya ini. Iya. Kemudian tuntunan Rasulullah tadi itulah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Kemudian kalau Rasulullah SAW, seumpamanya kita telat ini, terlambat, udah limit waktu untuk berkumandang azan subuh itu sudah dekat. Kata Rasulullah, minimal kita minum seteguk air. Itulah. Ataupun memakan beberapa biji kurma, mungkin kan? Itu pun sudah memadai. Mengambil keberkahan tadi itu. Keberkahan sahur itu jangan kita tinggalkan begitu saja. Ini Ustadz pasti banyak manfaat dan hikmah sahur ini Ustadz ya. Iya betul. Karena yang namanya sunnah itu pasti ada manfaat dan hikmahnya Ustadz ya. Apa saja manfaat dan hikmah sahur ini Ustadz? Manfaat dan hikmah dari sahur itu banyak kita lihat ya di dalam akwal para ulama menjelaskan keutamaan dan manfaat sahur itu. Yang diantaranya adalah bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang selalu ditekankan Allah dalam Al-Quran. Ternyata waktu sahur itu adalah kan waktu yang mendekati sholat subuh ini. Waktu yang penuh keberkahan, bahkan itu masuk di sepertiga akhir malam. Yang mana siapa yang meminta akan aku berikan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang memiliki keinginan akan aku perkenankan, yang beristighfar akan aku ampuni dosanya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Gitu ya selalu. Dan orang-orang yang istiqamah selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Kemudian keberkahan sangat banyak. Ya, diantaranya mungkin dengan media waktu sahur ini kita bisa menambah amal ibadah lain.
Kan sekarang kan istilahnya kalau buka puasa itu kan ngabuburit gitu, Iya, bagi-bagi Ustaz. takjil gitu. Iya. Nah, di sahur ini pun bisa saja kita mencari orang-orang yang mungkin tidak memiliki persiapan untuk sahur, untuk kita bagikan sedekahnya, sedekah sahur. Nah, ini kan masih langka ini Iya. kan? Ustaz. Sedekah sahur masih langka. Karena waktunya itu Ustaz ya. Waktunya Cuman malam-malam. kalau kan? kita lakukan bagus tuh Ustaz ya. Bagus. Pahalanya berlipat atau Berlipat. bagaimana Ustaz? Ya karena kan di bulan Ramadan. Satu ya Ustaz. Iya. Kemudian dilakukan kan di sepertiga malam apa tadi, Ustaz? Sepertiga akhir malam tadi. Akhir malam Iya. ya Ustaz. Oh iya Ustaz. Jadi Ustaz, ini sebelum kita tutup nih Ustaz. Iya. Apa yang mau disampaikan untuk sahabat GMPI ini Ustaz? Supaya dia sahurnya itu nggak berlebihan, nggak juga nanti merasa udahlah aku nih sahurnya dikit aja ikut sunnah Nabi, bagaimana nih Ustaz? Iya. Jadi para pemirsa GMPI dimanapun berada, mari ya di bulan Ramadan ini kita menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu untuk bersahur ya, memakan sahur ya sebelum terbit fajar atau masuk waktu subuh. Karena sahur ini sunnah Rasulullah yang membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, yakinlah dengan itu nanti Rasulullah akan mengenal kita. Dengan itu kan dapat tiket kita ini. Oh iya Ustaz Kalau ya. sudah dapat tiket nanti syafaat terus, sudah nyaman lah hidup kita itu. Udah enak lah itu Ustaz ya. Udah enak lah itu. Bukan nikmat lagi lah itu. VIP ya Ustaz. Ya, istilahnya sudah di atas angin lah dia. Gitu ya. Ya Ustaz. Ya, semoga kita termotivasi untuk senantiasa sahur agar kita dikenal oleh baginda Rasulullah, dan keberkahan sahur itu sangat banyak. Karena Rasulullah selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu-waktu pagi-pagi sekali. Sebagian mengatakan itu adalah di waktu sahur tersebut. Iya, Gitu dia. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya atas kehadirannya Ustaz. Semoga aktivitas Ustaz lancar dan juga puasa kita lancar nih Ustaz Amin, ya. amin, amin. Ya Selamat Rabbal Alamin. menjalankan puasa juga untuk seluruh sahabat GMPI dimanapun berada. Semoga semua aktivitas dan puasanya lancar Ustaz. Iya, betul. Terima kasih, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. GMPI sanggup mengatasi tantangan.